Monggo, nggak masalah. Oh, tahu. Karena kita belum tahu jadi pengalaman. Oke ya, ini daun yang sudah terkumpul. Kita bahas satu-satu. Ini daun apa? Yes, rumput. Biasanya hidupnya di mana? Hidupnya di tebing, yang bawahnya biasanya ada air. Berarti dia bukan menyimpan air, tapi dia menghancurkan Air. Batu. Kalau untuk tanah tandus, bahannya ini, bahannya yang keras. Kenapa kok begitu? Batu saja bisa hancur. Oke, sudah pakis ya. Berarti ini, tapi ini bukan untuk pencari air. Ini daun apa? Ini daun jenis sengon, jenis petik, jenis lamtoro gitu ya. Ini kenapa dia bisa hijau? Karena akarnya dalam. Kalau daun ini cocoknya untuk apa? Bukan. Cocoknya ini penyubur tanah. Karena dia banyak mengandung nitrogen. Jadi ini juga bukan untuk air. Ini daun apa ya? Daun mangga. Jelas bukan untuk penyimpan air. Mangga ini untuk membunuh alang-alang. Jadi kalau banyak tempat yang ditumbuhi alang-alang, alang-alang itu matinya kena daun mangga. Kalau buat herbisida dengan bahan daun mangga. Kan jadi tahu. Iya. Mangga. Ini apa namanya? Daun apa? Patah tulang. Ya. Patah tulang. Patah tulang itu untuk apa? Harusnya ini bisa juga menyimpan air. Tapi getahnya bahaya ya, jangan sampai kena mata, bisa menyebabkan kebutaan. Tapi ini bisa untuk menyimpan air. Kenapa kok begitu? Cirinya penyimpan air itu seperti kaktus, seperti apalagi itu lidah buaya, seperti apalagi kira-kira buah naga. Tanaman-tanaman yang hidup mengambil air dari udara. Ya, ini daun apa namanya? Mundul. Ya, betul, ubi jalan, gitu ya. Ini obatnya kanker. Bukan, obatnya kanker. Kalau ada orang kena demam berdarah, rebuskan ini, diminum airnya sebagai peningkat hemoglobin dan trombosit, HB dan trombosit. Ini daun apa namanya? Daun waru. Daun waru itu pakan kambing, tapi bukan kambing hamil. Jangan. Kambing yang setelah hamil untuk mempelancar ASI dan mempelancar kelahiran. Kalau di tengah-tengah masih kecil dikasih makan ini pasti keguguran. Jadi jangan kasih ini pada waktu hamil kambing. Oke ya. Setelah lahir baru dikasih ini. Oke. Kalau jadi manusia ini obatnya untuk asma. Ini namanya apa? Sengon ya. Sama seperti tadi ya. Nitrogen. Ini juga sama nitrogen. Ini apa? Rumput ya. Rumput gembel ya. Nah, rumput ini kelebihannya satu. Dia adalah rumput yang paling cepat tumbuh. Begitu ada air sedikit dia tumbuh. Kalau dia sering dan dia cepat tumbuh, berarti apa yang dikandung di dalamnya? Hormon. Hormon apa untuk pertumbuhan? Ausin. Ini sama. Ini keriting. Nah, ini adalah rumput yang bisa juga untuk hidup di lahan kritis. Karena ketika kemarau dia tetap hijau daunnya. Keriting. Rumput yang merambat karena perakarannya banyak, tapi perakarannya dangkal, tapi dia bisa ngambil air dari udara. Ini istri malu. Ya, ini kan duri ya, ada durinya ya. Begini, siapa yang pernah nanam ini?
Tidak pernah. Itu termasuk Saya belum, Pak. buang itu. Dua, semua tanah yang tertutup, tanah yang rusak pasti ditumbuhin. Oh iya itu. Jadi kalau terlalu banyak menggunakan herbisida merek Dermason, pasti tumbuhnya ini. Kutukan. Bukan kutukan, bahannya obat rumputnya pakai ini. Oh. Bijinya itu ada di dalamnya. Makanya sebenarnya nggak usah tanam ini pasti tumbuh kalau pakai rajin nyemprot dengan herbisida. Kita tumbuh di pasir. Itu tumbuh di pasir. Ini sama pakis ya. Ya. Ini rumput gajah. Ini pakai. Ini apa namanya? Pucuk merah. Pucuk merah ini rasanya asam, sepet gitu ya. Kalau seandainya untuk pupuk ya boleh, tapi hanya untuk pupuk yang mengandung mineral saja. Ini apa? Lidah mertua. Lidah mertua, gitu ya. Potong. Lidah mertua ini tidak bisa nyimpen air, dia juga tidak bisa untuk cari air. Kalau kering ya dia kering. Lidah mertua fungsinya untuk apa? Kamu beda. Lidah mertua itu fungsinya untuk menyerap racun dari udara. Ya betul. Toksin. Tanam di ruang toksin. Teman-teman yang toksin. Ini rumput apa namanya? Odot itu. Bukan. Bukan, ini gajah-gajahan. Ini pakan sapi, pakan kambing. Kalau kepingin kambing, sapi badannya bagus pertumbuhannya, gunakan pakan ini. Gajah-gajahan. Ini rumput gajah biasa. Ini patah tulang. Ini apa? Daun apa? Bukan. Aneh buah. Ini pegakan, kakak kuda. Dan buat lalap makan itu. Ini untuk apa? Obat. Obat apa? Kalau kepingin pinter makan ini. Oh, langsung cerdas. Langsung cerdas. Jadi orang pintar nanti. Kalau ini daun apa? Bukan. Ini rumput-rumputan juga. Ini juga sama sebagai obat. Ini obat diare. Ini tanaman apa? Rumput tadi, saya Ini rumput lah. Kalau sudah kayak rumput kayak gini, ini kan cepat tumbuh. Ketika tanah belum selesai dicangkul, belum sempat untuk ditanam, sudah tumbuh rumput ini. Rumput ini terbagus untuk apa? Kelinci. Oh iya. Itu rumputnya kelinci. Nah itu apa itu? Aduh ngadas sih. Ini adas ya kelihatannya ya. Ya, tapi tetap kembali. Adas itu adalah salah satu juga bisa menyimpan air. Dan dia juga menjadi insek nabati. Insek nabati. Apa yang ini adas ini tidak pernah disenangi sama ulat. Lihat tanaman adas tidak pernah dimakan ulat. Ini rumput biasa, rumput keriting juga jenisnya. Rumput keriting. Ini tidak disukai kambing, tidak disukai sapi. Gulma. Gulma, kata tulang. Ini tadi sudah. Ini daun apa? Murbe ini juga sama, bukan untuk apa, tidak bisa dimanfaatkan, cuma untuk diambil buahnya ya. Daunnya jangan dipakai untuk apa bahan pupuk, karena nanti mengundang ulat datang. Kesukaannya ulat. Karena kesukaannya ulat. Kalau kesukaannya ulat, apakah tidak ada manfaatnya? Ada. Gini caranya. Kalau kita tidak mau nyemprot semuanya, kita bisa undang ulat pada beberapa titik. Dimasukkan di situ, nanti malam ada ulat tentara gitu ya, seandainya malam ada ulat Dayak. Ini kita taruh di beberapa titik, ulatnya akan datang. Jadi tidak ke tanaman, jadi larinya ke situ. Jadi kita ngasih makan ulat, setelah kita kasih makan kita bawa pergi ulatnya, kasihkan ke ayam. Nah, Ini sama. Ini tahu daun apa? Ini namanya daun patikan kebu. Kalau ada orang kena demam berdarah, carikan rumput ini 5 batang, direbus, airnya diminum, itu mengobati demam berdarah. Pasti sembuh, 3 hari aja pulang dari rumah sakit.
Nah, kan itu dokter. Enggak, sudah. Loh, saya ini dokter. Kadang-kadang jadi dukun. Saya ini herbalis, tapi kalau konsultasi banyak orang manggil saya Pak Dokter. Padahal saya ini dukun. Ini daun apa? Tanaman kita. Bukan. Ini daun dewa. Yang dimanfaatkan buahnya di dalamnya, umbinya. Daun dewa campur-campur sama sugar. Ini murba juga sama. Tidak ada saya. Ya sama semua. Nanti minta tolong ambil handphone. Ya, ambil handphone ya, ketik di situ tanaman widuri. Saya kira benar. Sudah ketemu? Iya, tiko aku Tanaman jangan ditulis nanti keluar lampu. tanaman widuri. Tanaman widuri. Sudah muncul? Sudah? Pernah lihat? Intinya satu, semua tanaman yang bisa mengambil air dari udara, rata-rata dia bergetah. Yang kedua, dia berair. Dan yang ketiga, warnanya bukan hijau tua, tapi hijau muda atau putih. Oh ini. Sudah tahu, pernah tahu tanamannya? Ini nih. Itu biasanya itu makannya jangkrik. Sangkrik. Sudah. Mulanya HP itu tanya aku ono PTT itu kan. Oke. Sudah paham kira-kira ya tanamannya sudah? Buatnya sudah bisa kira-kira? Sama kayak kemarin. Standarnya itu 20%. Gitu ya, rumusnya sama semuanya. Terus ini dicampur di tahap kedua adalah dalam bentuk pembenah tanah. Kalau kita tidak bisa mengolah pembenah tanah, jangan harap tanah kita bisa subur. Cara buat pembenah tanah terbaik kemarin sudah kita ajarkan ya. Ya. Masih ingat? Nanti malam tolong didiskusikan khusus untuk ini, karena ini penting untuk daerahnya saudara. Kenapa saya katakan ini penting? Begini, kalau tanamannya cuma ini yang ada di sana, kita kan tidak bisa mengubah kodrat tempat kita tinggal, betul ya? Itu dong. Kita tidak perlu maksa tanah gunung harus jadi sawah, tidak perlu. Tapi kita menggunakan tanah yang ada, kita olah sebaik mungkin supaya itu menghasilkan, dan itulah memberi manfaat bagi orang banyak. Setuju? Setuju. Jadi kalau kebutuhannya ini, tolong buatkan dua ini dulu, yang paling penting. Nanti tidak mungkin bisa lagi, lakukan dulu, praktekkan dulu. Beberapa kotak, beberapa hektar, akhirnya seluruh wilayah akan pakai ini semua. Ini paling enak untuk cari uang. Harganya berapa kali di sini? Mas Pur, berapa harganya jual Mas Pur? ZPT sama pembenah tanah berapa? Pembenah tanah 40 ribu loh 1 liter. Ingat ya, harganya jangan dilebihkan dari 40. Nanti kalau saya tahu saya marahi, saya jual 30 nanti di sana. Di bom. 39 boleh, maksimal di 40. Modalnya cuma berapa sih untuk buat harga 40 itu? Udah lebih dari 5.000. Coba bayangkan. Ini bedanya orang kreatif dengan bukan orang kreatif. Ini yang muda-muda. Coba, yang muda-muda kan kepengennya cari kerja kan? Habis ini kerja, riset.
Keren mana? Kerja di jalanan atau jadi periset? Keluarnya keluar jadi profesor. Banyak yang baru. Kemana kerjanya? Ke sawah, Pak Lin, cari rumput, cari apa, mengamati dan sebagainya. Praktekkan. Ilmunya kan sudah ada. Buat. Belum tentu berhasil, tidak ada masalah. Nanti bisa kontak ke Pak Nov. Kan saudara ini spesial. Nanti kalau seandainya masih ada kekurangan, tidak ada masalah. Ayo kita belajar bersama-sama. Nanti kan kita bisa. Ya betul. Ikhtiar. Yang penting Iya. Ingat ya, tawakal, niat, ibadah. Waduh. Oh ibadah. Tani. Oh gitu. Tani. buatnya tidak perlu banyak-banyak. Saya kasih testimoni. Ketika saya buat pabrik pupuk pertama, saya belum bisa beli drum kok. Minjem. Ikhlasnya uang saya ini cuma Rp50.000 waktu itu. Jadi saya katakan wirausaha adalah wira itu berani, usaha itu adalah usaha. Berani berusaha. Berani berusaha berarti ada resiko kehilangan, betul enggak? Betul. Jadi kalau boleh saya katakan seberapa besar saya ikhlas kehilangan. Saya jadi pemulung. Saya kumpulkan botol-botol bekas di rumah sakit. Saya carikan botol-botol minyak. Itu yang saya pakai pertama kali. Belum pakai drum. Setelah saya bisa jual, saya baru bisa beli drum itu paling banyak 6 drum. Dan yang keren satu, setelah 6 drum penuh saya nggak bisa jual malah. Bogor. Tunggu beberapa saat, akhirnya ada masanya. Tahu-tahu laris. Begitu laris sudah jadi pabrik. Produksi. Apa yang diuji dalam situ? Ketekunan dan kesetiaan. Jangan putus asa ya. Ya. Jadi kalau saudara nanti jangan minder. Saya nggak punya uang hari ini. Saya bukan siapa-siapa hari ini. Jangan minder. 25 tahun lalu saya bukan siapa-siapa. Paham maksud saya? Pekerjaan saya cuma cari gaul. Saya buat pabrik obat herbal. Ya sekarang saya sudah punya berapa ya? 4 ya. 4 pabrik. Mulai modal berapa? 50.000. Obat herbal. Saya beri kunyit, temulawak, jahe dan sebagainya, sama cari rumput-rumput. Saya beli 1 jerigen yang harga, saya ingat betul jerigen itu saya beli cuma Rp5.000. Saya giling sepanjang malam. Saya jadikan obat cuma jadi 5 liter 2 biji. Setelah obat jadi, kan tidak ada yang percaya dengan obat saya, betul kan? Saya ini sarjana ekonomi, saudara. Saudara juga boleh tidak percaya, karena saya ini sarjana ekonomi suruh ngajar pertanian ini. Beda bahasa. Kenapa saya bisa ngajar pertanian selancar ini? Karena hidup saya ada di situ. Kenapa rumput-rumput semua hafal? Pekerjaan saya cari rumput. Tapi tidak pakai tangki. Saya dulu ngarit. Ketika kambing saya cuma 3 ekor. Setelah ratusan ya saya tidak mungkin ngarit. Ada yang ngarit. Nah, saudara juga sama. Mulai dari yang kecil sendiri dulu. Jangan nyuruh dulu. Praktek dulu. Sampai enggak, sampai ngerti. Fair, butuh berapa lama untuk belajar? 3 tahun. 3 tahun waktu lama tuh yang sebentar? Sebentar. Enggak, sudah umur berapa sekarang saudara? Saya ngajari orang jadi miliarder butuh waktu 3 sampai 6 tahun. Banyak orang berkata, kok lama sekali Pak, 3 sampai 6 tahun. Ada orang yang jadi pegawai 25 tahun belum jadi miliarder kok. Betul atau tidak? Pilih jalan yang paling sulit, tapi goalnya jelas. Saudara sudah ketemu saya tunjukkan cara-cara yang jalannya sulit. Insya Allah. Tapi ini bisa dilakukan. Ini bukan mengharapkan nomor togel loh ya. Ini bukan mengharapkan warisan loh ya. Ini mengharapkan otak dan dengkul. Tahu otak dan dengkul? Tahu. Otak itu untuk berpikir, dengkul untuk berdoa. Dengkul itu untuk berdoa, untuk sujud. Paham maksud saya ya?
Kira-kira mudah untuk cari bahannya dua produk ini? Nggak perlu banyak, sesuai uangnya masing-masing. Saya punya uang cuma beli jerigen 2, biarkan. Nggak ada orang yang kasihan dengan kita, dan tidak ada orang yang tahu apa yang kita kerjakan. Kerjakan saja. Setelah dikerjakan, aplikasikan, contohkan. Setelah tahu bedanya, orang mau beli, kasih harga standar. Mereka beli. Putarkan. Jangan untuk kesenangan dulu, jangan dinikmati dulu. Jangan beli HP. Nah, Untuk aset. Kalau saya lebih baik begini. Kalau saudara lihat penampilan saya, cocok nggak jadi orang kaya kira-kira? Cocok. tapi kalau dulu enggak. Saya nggak pernah berpenampilan mewah, saudara. Saya selalu tampil apa adanya. Bukan low profile. Karena semua itu hanya titipan. Ya, Tahu ya? titipan semua. Jadi kalau yang ada dalam pikiran saya harus berpikiran bahwa saya itu biasa-biasa saja. Supaya apa? Ketika semuanya hilang, kita juga tetap bahagia. Paham maksudnya ya? Terus yang kedua, kita kerja jadi sombong. Kalau saudara sudah pintar sedikit, terus nanti sombong, gak disenangi orang. Nggak laku. Orang nggak mau datang belajar. Paham maksudnya ya? Jadikan rumah saudara menjadi base camp, sehingga orang datang datang belajar. Kasihkan ilmu sebanyak-banyaknya. Coba ya, nanti sampai hari Kamis, saudara akan buat kandang, melihara kambing. Tempat saudara pasti akan dikunjungi banyak orang setiap hari, percaya. Asalkan saudara terus dinamis itu hidup. Buat percobaan. Saudara kan dibanding dengan saya selisih 30 tahun lah baca usianya, atau 20 tahun lah. Saudara punya kesempatan nyalip saya. Amin. Kalau betul-betul tekun, apalagi sekarang sudah tambah Google. Iya. Tinggal butuh apa-apa, saya butuh sampingnya apa ya, yang ada di tanaman apa ya, kita cari di sini. Saudara bisa menjadi jauh lebih hebat dari saya. Yang saya cuma bisa berikan basicnya, dasarnya. Paham? Oke. Setelah buat ini, ditambah dengan pupuk kita, pupuk yang kita buat, kurang apa lagi? Paham maksud saya di sini? Punya pabrik pupuk. Ditanya orang, pekerjaannya apa? Saya punya pabrik pupuk. Mana pabriknya? Kok kecil sekali? Loh, ini kecil nggak apa-apa, kan bentuknya yang kecil, tapi dampaknya yang besar. Nah, itu kan. Mau buat pabrik pupuk ya? Ya. Oke, sampai di sini. Mana yang mau bertanya lagi kira-kira? Untuk pagi itu Pak, kayaknya nggak ada. Padi? Loh, kan belum waktunya. Besok. Hari ini kita sayur sama sapi. Besok kita membuat pupuk dari bahan kotoran ayam sama padi. Lusa kita buat pakan sapi, pakan kambing, pakan ayam, sama ngolah limbahnya. Rumah tangga. Siap-siap kotor-kotor pokoknya. Kira-kira begitu dulu, paham? Ini jam berapa sudah? Berapa ya? Oke, pas ya, kita isoma ya, kita makan dulu, santai dulu. Nanti saya minta tolong setiap orang wajib menanam 50 sampai 100. Pokoknya sampai bibitnya habis. Oke ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. tenaga. Baik, teman-teman, tadi kelompok ya, ingat nggak ngelepas kan kelompoknya masih tetap kan? Yang kelompok kemarin. Yang kelompok kemarin. Yang 1, 2, 3, Ya, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi apa tugasnya tadi? Bukan, ini. Tuh. Mendiskusikan apa tadi? Benar tanah ya. Nah, sama ini nanti dirumuskan di diskusi ini. Dirumuskan. Ya. Jadi tugasnya itu. Jadi merumuskan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Bayu. Karena ini penting karena teman-teman kan ada di mayoritas di sini. Ya. Karena mungkin market pasar teman-teman ini sudah jelas kelihatan bahwa di sini tanahnya adalah tanah, persoalannya adalah di tanah kan kritis ya.
Nah, sementara kita akan menciptakan ini. Nah, ininya ilmunya harus teman-teman ini dulu. Kuasai dulu teorinya. Nanti kan teman-teman mau praktek. Jadi yakinkan yang 5 ini, dalami, diskusikan. Nah, mumpung kita masih di sini, nanti kenapa? Kalau didiskusikan dulu ada yang tidak tahu atau mentok, itu ada yang ragu, kan bisa bertanya, masih bisa bertanya di sini. Atau nanti kita buka rekamannya. Siap. Ya, siap? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kita ada musyawarah di belakang.